Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzal Islam ba'da dhullihi wa rafa'a rayatal adli ba'da dhulmi wa ja'ala fit tarikh ibaran li ulil albab. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat Islam dari kehinaan menuju kemuliaan, yang menegakkan keadilan setelah kegelapan, kezaliman, dan menjadikan sejarah sebagai pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa risalah kasih sayang dan keadilan. Ayo ikhwah, marilah kita sama-sama pada kesempatan kali ini menyelami salah satu lembaran penting namun kelam di dalam sejarah Islam, yaitu kisah tentang Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, seorang gubernur dari dinasti Bani Umayyah yang terkenal dengan kepemimpinan besi dan kekejamannya. Hajjaj lahir di Taif tahun 40 Hijriah. Ia awalnya seorang guru Al-Quran, lalu menanjak karirnya menjadi panglima militer, dan akhirnya gubernur atas wilayah strategis, yaitu Irak, Khurasan, dan sekitarnya. Di bawah kekuasaan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, ia menjadi alat utama stabilisasi politik Bani Umayyah. Namun di balik kesuksesan administratifnya tersimpan jejak kekerasan dan kekejaman yang mengerikan. Hajjaj dikenal sangat tajam dalam retorika dan sangat keras di dalam tindakan. Dalam khutbah pertamanya di Kufah, ia berkata dengan lantang, "Inni la'ara ru'usan qad ayna'at wa qad hana qitafuha wa inni la sahibuha." Sesungguhnya aku melihat kepala-kepala telah masak dan telah tiba saatnya untuk dipetik. Akulah pemetiknya. Kalimat ini menyebar ketakutan ke seluruh penduduk Kufah dan menjadi simbol gaya kekuasaannya berbasis kekerasan dan intimidasi. Imam Az-Zahabi di dalam Syiarul Alam An-Nubala menulis, "Wa kana al-Hajjaj jabbaran 'anida muqdiman ala safakid dima wa kana haziman fil idarah syadidan ala ra'iyah." Hajjaj adalah penguasa tiran, keras kepala, gemar menumpahkan darah, namun tegas dan efisien dalam administrasi serta keras terhadap rakyatnya. Dr. Ali As-Salabi, sejarawan kontemporer, menyatakan bahwa Hajjaj adalah contoh pemimpin otoriter yang secara administratif berhasil membangun stabilitas, tetapi dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan teror, penindasan, maupun petumpahan darah. Dr. Raghib As-Sirjani dalam Qisas Minat Tarikh Al-Islami bahkan menyebutkan bahwa lebih dari 120.000 jiwa terbunuh dalam masa kekuasaan Hajjaj bin Yusuf ini. Banyak diantaranya tanpa proses hukuman yang adil. Contohnya adalah pembunuhan Sa'id bin Jubair, sebuah simbol kediktatoran. Di antara kejahatan terbesar Hajjaj adalah pembunuhan Sa'id bin Jubair, yaitu seorang ulama tabi'in yang sangat wara', cerdas, dan ahli tafsir. Sebelum dibunuh, Sa'id sempat berdialog dengan Hajjaj dengan penuh keberanian. Ia berkata, "Allahumma la tusallithu ala ahadim ba'di." Ya Allah, jangan beri dia kekuasaan atas siapapun setelahku. Doa ini lantas dikabulkan. Tidak lama setelah membunuh Sa'id, Hajjaj jatuh sakit dan meninggal dalam keadaan mengenaskan. Islam memandang kekuasaan sebagai amanah, bukan alat penindasan. Rasulullah SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Imamul Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin berkata, "Fasadur ra'i yufsidur ra'iyah wa fasadus sultan a'dhamul fasad." Kerusakan seorang pemimpin akan merusak rakyatnya, dan kerusakan penguasa adalah bentuk kerusakan yang paling besar. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Hajjaj bin Yusuf? Yang pertama, bahwasanya kekuasaan yang tidak dibingkai iman akan menjerumuskan. Yang kedua, keberhasilan politik tidak membenarkan kezaliman.
Yang ketiga, ketaatan pada pemimpin tidak boleh membutakan mata terhadap keadilan. Al-Hasan Al-Basri pernah ditanya tentang Hajjaj, lalu beliau menjawab, "Innal Hajjaj azabullah, fala tata'arradu li'adzabillahi bis-sayf, walakin tubu ilaihi yarfa'hu ankum." Hajjaj adalah azab dari Allah. Jangan kalian melawannya dengan pedang, tapi bertaubatlah kepada Allah, maka Allah akan mengangkat azab itu dari kalian. Ayyuhal ikhwah, kisah Hajjaj bin Yusuf bukan untuk membuka aib masa lalu, tetapi untuk mengambil pelajaran yang abadi. Jangan sampai umat Islam terpesona dengan stabilitas yang dibangun atas darah atau membela pemimpin hanya karena kuat tanpa mempertimbangkan rasa keadilan atau berbuat semau-maunya. Sejarah adalah cermin. Jika kita tidak belajar daripadanya, kita akan mengulang luka yang sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemimpin yang adil, bijaksana dan takut kepada Allah, serta menjadikan kita rakyat yang berani menegakkan kebenaran. Wallahu a'lamu bissawab. Hadanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.